Selamat datang kembali. Nah, coba deh Anda bayangkan hidup di sebuah kota yang nggak ada suara klakson mobil, nggak ada jalan raya sama sekali. Semua pergerakan, dari mulai berangkat kerja sampai buang sampah, semuanya dilakukan di atas air. Betul. Dan yang lebih gila lagi kan, semua ini dibangun di atas rawa berlumpur lebih dari 1000 tahun yang lalu. Jadi, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan coba bongkar nih kecerdasan rekayasa di belakangnya. Oke, Mulai dari fondasi yang nggak kelihatan, sampai cara mereka bertahan hidup, dan apakah kecerdasan itu masih bisa menyelamatkannya hari ini? mari kita mulai dari yang paling dasar ya. Pertanyaan terbesarnya, gimana caranya mendirikan bangunan batu yang megah di atas lumpur? Di video itu kelihatannya kotanya kayak mengapung, tapi kan kenyataannya jauh lebih keren dari itu. Tepat sekali. Jawabannya itu ada di bawah air. Jadi para pendiri Venesia ini dulu melarikan diri ke Laguna untuk, menghindari invasi setelah Kekaisaran Romawi runtuh. Mereka nggak punya pilihan lain ya? Nggak ada, jadi mereka harus beradaptasi. Caranya, mereka memancangkan jutaan tiang kayu yang katanya didatangkan dari Kroasia. Ditanam sedalam kira-kira 5 meter sampai menembus lumpur dan mencapai lapisan tanah liat yang keras di bawahnya. Tunggu, jadi maksudnya seluruh kota ini beneran berdiri di atas jutaan batang kayu Betul sekali. yang pada dasarnya diawetkan di dalam lumpur. Itu gila sih. Konsep hutan terbalik ini keren banget. Tapi gimana caranya kayu bisa tahan ratusan tahun gitu tanpa lapuk? Nah, itu dia kuncinya. Karena tiang-tiang kayu itu terendam terus, nggak ada oksigen, jadi bakteri atau kuman pembusuk itu nggak bisa hidup. Malah seiring waktu, mineral dari air asin itu membuat kayunya jadi sekeras batu. Wow. Di atas hutan terbalik inilah, baru mereka meletakkan lapisan fondasi dari batu istria, jenis batu yang padat dan tahan air, yang jadi dasar semua bangunan sampai sekarang. Oke, ini bikin saya mikir nih. Kalau semua kehidupan bergantung pada kanal air asin, terus mereka minum dari mana? Kayaknya mustahil kan? Nah, disinilah kecerdasan mereka beneran kelihatan. Di masa lalu, di bawah setiap alun-alun publik, mereka itu membangun semacam sumur penampungan air hujan raksasa. Sumur, gimana caranya? Jadi mereka gali lubang besar, terus dilapisi tanah liat yang kedap air, biar air asin nggak merembes masuk, lalu diisi dengan lapisan pasir dan kerikil. Jadi kayak filter air alami raksasa ya? Air hujan dari atap-atap rumah masuk lewat lubang kecil di paving, terus tersaring secara alami. Tepat. Jadi air bersihnya terkumpul di dasar sumur. Cerdik banget kan? Cerdik sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau air bersih sudah beres, gimana dengan air kotor? Maaf nih, limbahnya dibuang kemana? Ini dia bagian yang kurang romantis dari Venesia. Jawabannya simpel banget, langsung ke kanal. Hah? Beneran? Beneran. Ada sistem terowongan batu di bawah jalan yang disebut gatoli, yang mengalirkan limbah dari rumah-rumah langsung ke kanal terdekat. Jadi dibalik semua keindahan gondola dan pemandangan itu, kanal-kanal itu pada dasarnya adalah sistem pembuangan limbah kota. Bisa dibilang begitu ya. Mereka sangat mengandalkan pasang surut air laut yang terjadi 2 kali sehari. Oh, untuk membilas semuanya? Betul. Untuk secara alami membilas kanal dan membawa limbah ke laut lepas. Meskipun sekarang beberapa bangunan modern sudah punya tangki septik, sebagian besar kota masih pakai sistem kuno itu. Tapi kan di video itu juga disorot ada masalah modern yang serius ya. Ada ketegangan antara pesona kota ini dan kenyataan hidup di sana. Disebutkan ada apartemen Airbnb harganya 450 euro semalam, sementara penduduk lokal, terutama anak muda, malah pergi. Betul. Jadi masalahnya jadi tumpang tindih. Di satu sisi pariwisata yang berlebihan itu bikin biaya hidup meroket. Penduduk asli jadi terusir. Di sisi lain, ada ancaman fisik yang nyata dari naiknya permukaan air laut. Mereka menyebutnya aqua alta. Aqua alta ya, banjir itu kan? Bener. Di video itu ditunjukkan gerbang penghalang banjir raksasa warna kuning yang sekarang dipasang untuk melindungi kota. Terutama dari banjir parah seperti tahun 2019. Waktu itu air pasang sampai hampir 2 meter. Beda banget. Ini bukan cuma kota indah di atas air, tapi sebuah mesin ekologis yang rapuh. Bukti kecerdasan manusia yang luar biasa dalam beradaptasi dengan lingkungan yang mustahil. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan.
Kita sudah lihat bagaimana setiap jengkal kehidupan di Venesia itu adalah hasil dari keseimbangan yang rapuh antara kayu, batu, dan air. Pertanyaannya sekarang, bisakah kecerdikan modern dengan gerbang baja raksasanya dan industri pariwisata globalnya benar-benar melindungi warisan kuno ini? Atau jangan-jangan kota ini pada akhirnya akan takluk pada air yang sama, yang dulu justru memberinya kehidupan?